like a bird on a tree. I'm just sitting here. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan para pecinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara. Ketemu lagi kita di channel Kurapedia. Kita ngevlog siang sop ya. Jadi semalam sebenarnya baru ngevlog dan tadi juga kita baru upload terkait dengan si kura-kura Ambon Ceper. Nah, di video kali ini kita vlog siang sob gitu ya. Ini sorry kalau memang nanti audionya itu agak buruk ya, karena memang kalau siang itu ramai sekali di sekitar rumah gua ini gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti suaranya agak-agak tidak jelas. Jadi di video kali ini tadi lagi buka-buka YouTube Studio ceritanya. Nah, lagi ngeliat-ngeliat konten-konten yang dahulu kala gitu kan. Nah, ternyata ada satu konten yang memang itu view-nya banyak banget ya. Jadi view-nya itu mencapai 29.000, tapi itu video di Kurapedia 1 tahun yang lalu. Kebetulan dulu namanya belum Kurapedia ya teman-teman ya. Jadi video itu view-nya mencapai 29.000 teman-teman. Ya aku ucapin terima kasih gitu ya atas partisipasi teman-teman gitu kan dalam konten video tersebut gitu kan. Seneng sih, seneng, tapi di satu sisi juga ada rasa sedih ya. Rasa sedihnya tuh kayak berarti ini masih banyak banget nih teman-teman, khususnya mungkin para pemula ya, yang masih bermasalah gitu dengan ketika dia baru membeli kura-kura sampai rumah si kura-kuranya nggak makan. Nah, jadi dari 29.000 viewer itu akhirnya banyak nih yang nge-DM aku gitu kan, yang nge-DM banyak, terus yang nanyain by komen YouTube juga ada, DM langsung ke Instagram juga ada, di grupnya Facebooknya Kurapedia juga ada gitu. Nah, itu masih pertanyaan seputar hal itu ya. Ketika dia baru beli kura-kura, baru datang si kura-kuranya nggak mau makan. Nah, mungkin di video yang sebelumnya itu ya memang itu baru banget sob ya, baru banget aku upload di YouTube gitu kan. Jadi suaranya masih kecil gitu kan, masih ya belum ada mikrofon, masih pakai HP yang jadul gitu kan. Jadi memang kualitasnya sangat buruk, tapi apakah informasinya tersampaikan juga aku juga paham ya gitu. Nah, di video kali ini kita mau flashback kembali untuk masalah itu, tapi tidak membuat konten ulang. Nah, konten siang ini adalah jadi dari seluruh pertanyaan ya, aku coba rangkum terkait dengan video tersebut teman-teman. Nah, penasaran kira-kira apa aja yang mau kita bahas untuk lanjutan video terdahulu yang ada di Kurapedia itu. Untuk video ini tolong jangan di skip-skip nih, biar nanti kalian tidak mempertanyakan hal-hal yang serupa. Insya Allah di video ini aku akan bahas sedetail-detailnya untuk kekurangan yang ada di video 1 tahun lalu ya. Langsung aja untuk pertanyaan pertama yang udah aku rangkum, dan ini banyak banget memang yang nanyain ya, itu terkait dengan masalah wadah atau tempatnya teman-teman gitu ya. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan aku menyebutkan harus menggunakan bak gelap atau bak hitam, karena memang waktu itu aku punyanya cuman ember teman-teman ya, ember yang berwarna hitam atau gelap. Nah, ini banyak banget pertanyaan, bang, warna pink boleh gak, warna merah boleh gak, warna putih boleh gak? Nah, jawabannya adalah boleh teman-teman ya, asal
box atau wadah atau tempat tersebut tidak transparan, teman-teman. Contohnya seperti akuarium ya, itu jadi akuarium itu kan transparan, teman-teman ya. Yang kedua adalah yang box donat nih, yang biasa di kandangnya Curapedia nih, yang seperti ini, itu kalau bisa jangan. Nah, gunakan, mau warnanya apapun, gunakanlah yang wadah-wadah tidak transparan. Emang ngapa bang kagak boleh transparan? Nah, kenapa nggak boleh transparan, teman-teman? Aku juga udah pernah bikinin video terkait dengan ciri-ciri, tanda-tanda atau ciri-ciri kura-kura yang stres. Salah satunya adalah dia sering garuk-garuk pinggiran kolam, ya kayak mau lari gitu, garuk-garuk dinding gitu kan, kayak mau lari. Nah, itu salah satu tanda bahwa si kura-kura stres, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kalian memberi wadah transparan gitu kan, nah kura-kura itu mungkin pikirannya atau dia ngeliatnya, oh kita bisa kabur karena warnanya transparan gitu ya, teman-teman ya. Jadi hindari wadah transparan. Nah, terus juga si kura-kura itu akan melihat langsung kontak dengan kalian, karena kan si kura-kura ini belum kenal nih sama kalian gitu kan. Jadi kalau wadahnya transparan, otomatis dia akan langsung melihat kalian gitu kan, ketika kalian mau nyamperin dia, atau misalkan kamu naruhnya di tempat yang bising atau lalu lalang orang gitu kan, dia akan lebih merasa terancam gitu ya. Nah, jadi di sini aku saranin untuk pakai wadah yang non transparan, mau warnanya apa silakan ya. Oke, untuk pertanyaan kedua yang udah aku rangkum ya dari sebanyak-banyaknya itu pertanyaan gitu kan. Jadi dalam pemberian makan, nah di video itu aku hanya memberikan informasi terkait dengan jenis-jenis makanannya, teman-teman, tapi tidak dalam pemberian makanannya. Jadi gini, jenis-jenis makanan tersebut sifatnya hanya untuk memancing ya. Makanya misalkan ada apa sih namanya, cacing beku gitu kan, udang kering atau udang basah gitu. Nah, itu untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin sampai 5 hari, itu sifatnya hanya untuk memancing karena sifatnya amis dari makanan-makanan tersebut. Jadi di sini kalian gak usah ngasih makan banyak-banyak dulu gitu. Misalkan kalian mau coba kasih udang kering yang kemasan gitu, karena itu cukup kasih 2 aja cemplungnya, plung kayak gitu. Jadi nah, setelah itu ya jangan kalian liatin gitu kan, jangan kalian liatin, kalian tinggal aja. Nah, itu kalau makanannya banyak, misalkan kalian ngasih makanannya banyak, otomatis airnya akan cepat keruh, padahal makanannya nggak kemakan. Makanya kasihnya dikit-dikit aja dulu, hanya untuk memancing dari hawa nafsunya si kura-kura tersebut. Gini sob, balik lagi, kalau kura-kura kalian itu kura-kura Brazil, tenang aja, kura-kura Brazil itu dasarnya dia rakus sob. Jadi dia pasti akan makan, tinggal menunggu waktu. Tapi ya kalian pastikan dulu ketika beli kura-kura ya, misalkan di online gitu kan, apakah kura-kura tersebut ketika sampai di rumah kalian dia sehat. Nah, jadi kalau misalkan kalian baru beli kura-kura, ketika sampai rumah kalian aja dia udah sakit, nah itu nggak akan mau makan sob gitu. Jadi dia bukan nggak mau makan karena adaptasi, karena memang lagi sakit kayak gitu ya. Jadi ada baiknya ketika baru beli kura-kura sampai itu kalian cek. Nah, aku juga udah pernah bikinin videonya tanda-tanda penyakit ya pada kura-kura. Silakan ditonton terus dipelajari gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu nih gitu kan, kira-kira baru beli kura-kura, kok kura-kura gue ngambang, kok kura-kura gue merem kayak gitu, kok kura-kura gue mangap-mangap. Nah, itu kalau misalkan baru sehari sampai gitu kan, itu langsung retur aja ke sellernya gitu, daripada mati di tangan kalian atau kalian pusing, bang ini kura-kuranya kagak mau makan gitu, dikira adaptasi ternyata dia nggak mau makan karena sakit. Nextnya untuk pertanyaan ketiga yang udah aku rangkum sob. Oke, ini ada pertanyaan untuk durasi waktu, bang berapa lama kira-kira kura-kura melewati masa adaptasi ini sob. Jadi setiap orang itu pasti melakukan treatment yang berbeda-beda.
ya setiap wilayah, setiap rumah ya, contohnya gini, di rumah Kurapedia aku naruh di balkon misalkan gitu, otomatis gitu kan nggak ada lalu lalang orang. Nah kalau misalkan kalian taruh di kamar, di ruang tamu misalkan, itu kan akan semakin banyak lalu lalang orang gitu kan, sehingga ya masa stres ya, masa adaptasinya si kura-kura cenderung akan lebih lama sob, karena mereka bisa dikatakan tidak langsung nyaman gitu. Nah kalau misalkan di rumah Kurapedia ini kan nggak ada lalu lalang orang gitu kan, jadi ya mungkin bisa lebih cepet. Ini contohnya ya, biasanya kalau di Kurapedia itu aku melalui masa adaptasi si kura-kura itu 5 hari sob gitu ya, karena ya aku udah biasa melakukan treatment terhadap kura-kura yang baru datang untuk makan. Itu contohnya kemarin kayak si kura-kura Ambon, dia nggak perlu waktu lama untuk mereka mau makan, apalagi langsung masuk ke fase makan pelet. Jadi dari poin 1, 2 itu juga mempengaruhi berapa lamanya masa adaptasinya si kura-kura sob gitu ya. Contoh kalau kamu pakai box transparan nih misalkan, nah dia cenderung akan melewati masa stres yang lebih lama. Atau kamu memberi makannya itu over misalkan, nah itu kan akan mempercepat kotor airnya si kura-kura sob gitu, sehingga kamu harus ganti nyuci, dan di situ kamu banyak interaksi untuk selalu memegang si kura-kura. Nah, jadi jawabannya untuk berapa lama masa adaptasi ini balik lagi ke kalian ya. Sekarang yang terakhir, rangkuman pertanyaan dari teman-teman Kurapedia dalam video tersebut. Bang, selama masa adaptasi kita harus apa aja yang harus kita lakukan? Ya, di video tersebut memang aku tidak membahas apa aja yang harus aku lakukan. Oke, di sini akan coba aku bahas. Nah, yang harus kamu lakukan adalah teman-teman, jadi ngasih makan yang pertama pada saat dijemur aja gitu ya. Kalau bisa beda kandang, nggak apa-apa, sekali dipegang dipindahin pada saat dijemur gitu ya. Jadi coba kasih makan sedikit, Kenapa harus pada saat dijemur teman-teman? Karena kura-kura itu cenderung lebih aktif ketika dia kena panas atau dia kena sinar matahari. Makanya kalau misalkan kita lagi jemur, si kura-kura itu suka lari sono, lari sini. Nah, itu yang pertama kali harus kita lakukan. Nah, selama dalam pemberian makan itu jangan diliatin gitu, udah lemparin aja misalkan makanan, kalian tinggal tuh maksudnya nggak usah jauh-jauh ya, dipantau juga, takutnya kura-kuranya mati kelamaan dijemur. Bang, terus ganti air karena gue nggak pakai filter gitu kan, berapa bagusnya berapa lama bang gitu kan dalam pergantian air si kura-kura ini gitu. Normal aja sob gitu kan, jadi ya ganti-ganti aja gitu, mau sehari sekali, 2 hari sekali, itu ganti-ganti aja. Karena bedakan di sini antara dipegang sama dipegang-pegang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dipegang itu kan kalian hanya megang sekali, kalian ganti air masukin lagi gitu kan, beda sama dipegang-pegang. Kalau misalkan dipegang-pegang kan kalian mainin gitu, kalian liatin terus gitu kan, sehingga kura-kuranya itu cenderung akan lebih lama untuk melakukan adaptasi karena dia merasa takut gitu kan, takut karena belum terbiasa sama muke kita nih. Nah, kalau kalian mau ngasih makan juga jangan di malam hari sob ya. Kenapa? Ya sama aja kayak orang gitu kan, karena pada malam hari mereka cenderung kurang aktif gitu ya, jadi ya makanan nggak akan mau dilirik. Pokoknya itu yang tadi keempat. Jadi apa aja yang harus kita lakuin bang, ya normal aja pokoknya, asal jangan terlalu sering kalian liatin mulu nih kura-kuranya, terlalu sering kalian pegang-pegang terus nih kura-kuranya. Kalau bisa ya taruh aja di tempat gelap, nggak apa-apa. Misalkan kamu juga pakai lampu UVA UVB, nah aku saranin kamu beli basking gitu, atau kamu bikin basking yang memang ada kolongnya, jadi biar ada lampu UVA UVB-nya yang nyorot ke atas basking, tapi kan di bawah baskingnya gelap sob. Jadi mereka bisa mencari tempat yang gelap gitu, tempat yang sunyi. Segitu dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian, khususnya buat teman-teman yang baru beli kura-kura sampai di rumah kura-kuranya masih kagak mau makan. Nah, saran
saya pribadi, tonton dulu ya video yang 1 tahun itu, baru nanti kalian kesini, karena di sini hanya video lanjutan dari video tersebut, untuk detail jenis makanannya apa, terus untuk cara pemberian makan terbaiknya gitu ya, pada saat-saat apa, itu juga ada di video tersebut. Jadi video ini hanyalah video rangkuman dari pertanyaan yang masuk dalam konten video tersebut, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Gua mau lanjut ngasih makan si kura-kura dulu gitu ya, karena lumayan panas, atasnya asbes, jadi ya nanti kita angetin aja gitu, karena tadi pagi memang tadi pagi gue bangun kesiangan sob. Tadi pagi habis subuhan bangun, habis subuhan tidur, bangun kesiangan 10:30 gitu ya. Jadi ya udah, like video ini jika kamu suka dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian gitu. Silakan pencet tombol dislike jika kamu merasa video ini tidak bermanfaat untuk kamu ya. Oke, terima kasih sekali lagi udah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam tempurung. Bye-bye.